Bab 1871. Kakak ipar, hati-hati. Pada saat ini, dengan suara yang menyenangkan, Tuoba Yingying, yang berasal dari kuil ruang dan waktu, turun dari langit dan mendorong Sen Subing menjauh. Pompa, cahaya darah menunjukkan, dan lengan kanan Tuoba Yingying dipotong oleh Tianzun. Memanggil. Hari itu Zun memanfaatkan situasi dan memotong leher Tuoba Yingying. Pada saat ini, adegan yang membuat Zun sangat panik terjadi. Itu adalah lengan kanan Tuoba Yingying yang hilang yang terbang kembali ke bahu kanannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Jari dewa penghancur kekuatan supernatural klan surga. Dengan niat membunuh di wajah Tuoba Yingying, dia tiba-tiba menoleh untuk menghindarinya, dan menunjukkan sepotong batu Gyeokyankian seperti kilat dan mengarahkannya ke lengan kanan Tianzun. Oh tidak, hari itu Zun membuat ratapan yang sangat tragis, tetapi lengan kanannya masih utuh, tetapi tulang-tulang di kulitnya terfragmentasi, dan pecahannya menyebar dengan cepat ke dadanya. Hanya bernafas, tulang dada dan tulang belakang leher hancur hari itu. Mati. Sosok Tuoba Yingying melintas dan menamparkan telapak tangan di dahi Dewi hari itu, dengan ledakan. Itu berbahaya. Sen Subing Sok, diam-diam mengatakan bahwa dia benar-benar tidak boleh terganggu dalam huru-hara. Yingying, terima kasih. Sen Subing tampak sedih, rumah kami hancur. Kakak ipar, jangan terlalu sedih. Setelah mengalahkan musuh, biarkan saudaramu membangun yang lain sendiri. Tuoba Yingying tersenyum. Sen Subing menganggukkan kepalanya dan berkata, ayo pergi, terus bunuh musuh. Pada saat yang sama, di langit malam, Tantai Sianer memadatkan sepasang sayap suci yang cerah seputih salju. Untaian pola suci emas muncul di sayap cahaya suci. Memegang pedang ilahi dan mengepakkan sayapnya, dia mulai mengejar dan membunuh musuh yang terkenal. Sen Suzhen dan Song Huixin telah melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Master Surgawi Abadi kelas 5 berulang kali dalam bahaya. Miao Qingluan telah berubah menjadi tubuh, dia meledak menjadi api, menyelimuti musuh, dan mencabik musuh dengan cakarnya yang tajam. Di sisi lain, Zishan telah berubah menjadi roh jahat ungu. Meskipun dia hanya binatang Raja Dewa kelas 7, musuh di bawah Jenderal Abadi kelas 7 hanya bisa menghadapinya dengan panik dan putus asa. Karena setelah dia melepaskan kekuatan magisnya yang memenjarakan, dia dapat memenjarakan kekuatan suci musuh, dan kemudian menggunakan tubuh dan cakarnya yang kuat untuk membunuh musuh dengan mudah. Adapun Xiao Longshe, Wuxin Sangshen bahkan lebih ganas. Setengah jam kemudian, lebih dari setengah pihak Titan Tianzun telah mati. Di sisi lain, di pihak Sen Subing, lebih dari 60 orang meninggal, semuanya telah kembali sebelumnya. Adapun istri, kerabat, dan kroni Tan Yun, meski ada yang terluka, tidak ada yang meninggal. Ledakan. Dalam runtuhnya langit, kera iblis pembunuh surga menghancurkan dada Titan Tianzun dengan tongkat. Engah. Dada Titan Tianzun meledak, memperlihatkan tulang rusuk yang besar, mulutnya berlumuran darah, dan tubuhnya yang berkaki 10.000 dihempaskan ke udara oleh kera iblis pembunuh surga. Titan Tianzun benar-benar panik saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa berdasarkan kekuatan ilahi alaminya, tubuhnya yang kuat sudah cukup untuk membunuh kera iblis di depannya. Tetapi dia salah. Dia tidak pernah berpikir bahwa kera iblis ini akan menjadi semakin berani saat dia bertarung. Dan jika dia terus seperti ini, dia akan mati cepat atau lambat. Pada saat ini, Titan Tianzun melepaskan rasa ilahi yang luas, menutupi orang-orang di sisinya di langit malam. Ketika dia menemukan bahwa salah satu rakyatnya jelas-jelas dirugikan, dia mengangkat kepalanya. Dan berteriak, semua dewa, dan patriark mengikuti perintah, semua melarikan diri ke kota Hongmeng. Titan Tianzun, bisakah kamu benar-benar melarikan diri? Jika kamu melarikan diri, Tuhan akan disalahkan. Pada saat ini, suara horor datang dari langit yang jauh. Jika kita tidak melarikan diri, seluruh pasukan akan musnah. Jika Lord God di Hongmeng Slaughter Divine Sword Array tahu, dia juga akan setuju dengan kita untuk menghindari tepi untuk saat ini. Titan Tianzun dengan tegas berkata, semua orang harus melarikan diri. Akibatnya, Tianzun, Raja Dewa, dan patriark yang masih hidup berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah gerbang kota. Pada saat ini, suara Tan Yunzi datang dari Hongmeng to Divine Sword Array, semua orang tidak peduli padaku, semua mengejar musuh, dan kita harus membunuh mereka semua. Juga, semua orang harus ingat bahwa tidak boleh menyakiti Li Ximin dan Li Xin. Setelah orang lain terbunuh,
Subing, kamu bertanggung jawab dan Yusu mulai membantai kota, tidak ada ayam dan anjing yang tersisa. Ketika Sen Subing mendengar kata-kata itu, rambutnya terbang ke udara. Di langit malam, dia seperti dewa pembunuh yang membekukan, semua orang dan semua binatang mengikutiku. Desir-desir. Saat berikutnya, Sen Subing memimpin orang-orang dan binatang untuk terbang menuju gerbang kota. Setelah beberapa saat, Titan Tianzun membawa ratusan orang kuat yang selamat, dan akhirnya terbang turun di pintu keluar gerbang kota sambil berteriak, "Buka gerbang kota." Suara Titan Tianzun berhenti tiba-tiba, dan tulang-tulang di sekitar gerbang kota seperti gunung di hadapannya, dan puluhan ribu yang menjaga gerbang kota tidak memiliki yang selamat. Berhenti. Lengan kanan Titan Tianzun tiba-tiba terangkat tinggi, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak mendekati gerbang kota, karena dia merasakan aura ketakutan yang memenuhi dirinya dari bawah gerbang kota. Karena dia tergantung di udara, dia tidak bisa melihat situasi di bawah gerbang kota, tetapi dia sangat yakin bahwa ada keberadaan yang kuat di bawah gerbang kota yang membuatnya merasa ketakutan. Tepat ketika Titan Tianzun dan yang lainnya gelisah, suara dingin dan menyenangkan datang dari bawah gerbang kota. "Titan Tianzun, kita bertemu lagi." Segera, Titan Tianzun dan yang lainnya terlihat, tetapi mereka melihat seorang wanita raksasa berjalan keluar dari malam dengan ketinggian beberapa ribu meter. Melihat wanita raksasa itu, ketakutan yang tak terbendung terungkap pada murid raksasa Titan Tianzun, dan dia berkata, kamu adalah dewa liar. Kamu tidak mati." Pada saat ini, Titan Tianzun dan Tianzun, Raja Dewa, dan Patriark di belakangnya, menatap Dongfang Yusu, wajah mereka pucat dan gemetar. "Kecewa, kan?" Dongfang Yusu berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, kalian semua pantas mati. Para patriark dan pemimpin akan mengikuti para dewa untuk membunuh." Dongfang Yusu naik ke langit, lengan gioknya menjentikkan, dan tiba-tiba, menara ajaib kota Yusu berubah menjadi raksasa dari langit, dan pergi untuk menekan Titan Tianzun dan yang lainnya. Membunuh. Membunuh. Petik 2. Pada saat berikutnya, pemimpin naga emas bercakar 12, pemimpin naga iblis bercakar 12, patriark raksasa Pangu, patriark elf. Melambung ke langit. Naga emas melonjak dan naga ajaib menari dengan kecepatan ekstrim, pemandangannya sangat mengejutkan. "Ayo cepat." Dengan raungan serak, Titan Tianzun lolos dari penindasan menara sihir kota Yusu. "Oh tidak." Meluangkan. Dalam ketakutan memohon belas kasihan, lebih dari 30 pria kuat dari alam Raja Ilahi, terlambat untuk menghindar, berubah menjadi awan kabut darah dan tulang di bawah menara ajaib. Kota Yusu. Titan Tianzun memimpin lebih dari 90 orang dan terbang menuju kedalaman kota Dewa Hongmeng. Dongfang Yusu memimpin para patriark dan kepala dari 8 protos, mengejar mereka dengan cepat. Dan 8 dewa besar, total 270.000 kuat, menjaga pintu keluar gerbang kota. "Kuek, ingin melarikan diri. Anak Titan, kamu tidak bisa melarikan diri." Dengan raungan liar, keras Kai Killer yang datang dari arah Gunung Hongmeng, memegang gedung pencakar langit yang gelap, turun dari langit dan menghancurkan kehampaan, hancurkan kepala Titan Tianzun. Sen Subing dan yang lainnya di kehampaan di belakang kera iblis pembunuh langit, dan binatang buas telah terbang satu demi satu, tersebar dari kehampaan, menghalangi jalan yang kuat seperti Titan Tianzun. Keciut. Dongfang Yusu, dengan kepala dan leluhur dari 8 dewa, memotong jalur Titan Tianzun dan yang lainnya dalam kehampaan. Berdengung. Dalam kegilaan kekosongan, Titan Tianzun melakukan yang terbaik, mengayunkan tongkat raksasa dan menghancurkan tongkat raksasa gelap di bawah pemboman kera iblis. Ledakan. Kedua tongkat itu saling memukul, boom. Langit malam dengan radius jutaan kaki runtuh, dan mulut harimau di tangan kanan Titan Tianzun pecah dan darah mengalir seperti tembakan, dan tubuhnya terguncang ke langit. Bang! Dengan suara pahatan yang berat, tubuh kera iblis pembunuh surga berbalik dan menginjak dada Titan Tianzun. Tubuh Titan Tianzun seperti meteorit, meledakkan tanah dengan keras. Segera, bumi retak dan debu dipenuhi. Engah! Titan Tianzun menyemburkan darah dan berdiri dengan tongkat raksasa di tangannya. Sepasang murid raksasanya menunjukkan ketakutan yang mendalam, menatap Sen Subing di langit malam, tiba-tiba berlutut di tanah, dan berkata, "Nyonya Agung, bawahannya salah. Tolong maafkan bawahanmu, mereka pasti akan setia kepada Tuan Hongmeng mulai sekarang." Melihat Titan Tianzun memohon belas kasihan, Tianzun lainnya, Raja Dewa,
dan Patriark mengetuk kepala mereka satu demi satu, memohon belas kasihan tidak ada habisnya. Nyonya Agung, tolong selamatkan hidupmu. Kami salah. Nyonya Agung, tolong maafkan kami. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa semua perlawanan adalah sia-sia. Seperti kata pepatah, semakin tua orang, semakin sedikit mereka tidak ingin mati, dan monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun ini tidak ingin mati. Seperti kata pepatah, lebih baik mati daripada hidup, dan ini sangat cocok untuk mereka. Pada saat yang sama, dengan pembangkit tenaga listrik di level mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan mati. Mereka ingin hidup tanpa batas, dan selaras dengan langit. Namun, hari ini mereka benar-benar dapat merasakan bahwa kematian ada di pihak mereka. Menghadapi permintaan Titan Tianzun dan yang lainnya, Shen Subing gemetar karena marah, dan berteriak, "Saya tahu setengah dari Anda. Dulu, suamiku tidak jahat padamu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu mengkhianatinya. 12 protos besar di bawah komando suamiku dibantai tanpa ampun. Kamu masih memiliki wajah untuk memohon belas kasihan. Apakah kamu masih tahu bagaimana menulis kata malu?" Setelah itu, Shen Su berkata dengan dingin, "Kamu tidak hanya akan mati hari ini, tetapi di masa depan suamiku akan menghukummu 9 balapan. Semua orang membunuhku." Dengan perintah Shen Subing, segera, Xiao Longshe, Dongfang Yusu, Tuoba Yingying dan orang kuat lainnya membunuh Titan Tianzun dan lainnya. Mengaum. Titan Tianzun mengeluarkan raungan seperti binatang, "Semuanya, kita bertarung dengan mereka, membunuh satu sudah cukup, membunuh dua sudah cukup. Oke, bunuh, bertarung." Titan Tianzun dan yang lainnya naik ke langit dan memulai pertempuran binatang buas. Yang terperangkap. Setelah beberapa saat, hanya Titan Tianzun yang masih bertarung dengan darah, dan yang lainnya terbunuh. Pada saat ini, Titan Tianzun yang terluka parah melihat sekeliling ke semua orang yang mengelilinginya di tengah, memelototi kera iblis, "Tianzun ini akan mengirimimu pertempuran yang menentukan." Tanpa menunggu Killing the Devil Ape untuk berbicara, Raja Beruang Tian Luolong memegang sepasang palu raksasa, dan berkata dengan santai, "Boss of the Devil Ape, jangan setuju dengannya, saya cukup untuk berurusan dengannya, dia. Nenek adalah beruang, aku akan membunuhmu." Tian Luolong Xiong Wang mengangkat palu raksasa, menukik ke bawah, dan meledak ke arah Titan Tianzun. "Menghapus." Sky Killer berkata dengan tergesa-gesa, "Kembalilah. Bahkan jika itu menyakitimu, kamu bukan lawannya." Begitu kata-kata itu jatuh, kera iblis pembunuh surga memegang tongkat sihir dan menuju ke Raja Beruang Naga Langit. Pada saat ini, semua orang dan binatang buas sama-sama khawatir dan geli. Karena mereka tahu terlalu banyak tentang temperamen Raja Beruang Naga Tianluo, hanya ketika Titan Tianzun terluka parah, dia berani bertarung dengan orang lain. Jika Titan Tianzun tidak terluka, Raja Tianluo Longqiong mungkin akan gemetar ketakutan. Beruang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati, pergilah ke neraka. Titan Tianzun menghabiskan semua kekuatan tubuhnya, tiba-tiba naik ke langit, dan mengayunkan tongkat ke langit. Dengan sapuan, langit runtuh dan bumi pecah, mengerikan. "Ah! Kakak kera iblis, selamatkan aku." Tian Luolong Xiong Wang ketakutan, dan ketika dia berteriak dan berbalik untuk melarikan diri, Tian Luolong Xiong Wang muncul di sampingnya, meraih ekor raksasa Tian Luolong Xiong Wang dengan tangan kirinya, dan mengambilnya. Saat kehilangan Fei, tubuhnya membalik secara fleksibel dan lolos dari ledakan dari Titan Tianzun. Besar, ledakan. Kera iblis pembunuh surga ditundukkan dan ditendang dengan kedua kakinya. Ketika kekosongan itu runtuh, itu muncul di kekosongan di belakang Titan Tianzun. "Mati untukku." Kekuatan sihir yang menggelinding di tubuh kera iblis itu dengan liar disuntikkan ke dalam tongkat raksasa yang gelap. Tiba-tiba melihat ke belakang, menggunakan tongkat sebagai tombak, dan karabin menembus bagian belakang Titan Tianzun. Retakan. Di bawah kekuatan yang kuat itu, dengan suara tulang yang melumpuhkan, batang raksasa dengan darah yang disemprotkan menghancurkan tulang belakang Titan Tianzun, dan kemudian menembus tubuhnya dan menembus dadanya. Engah. Mulut Titan Tianzun terus-menerus menyemprotkan darah, sekarat. "Nenek adalah beruang, sekarang aku tidak takut padamu." Raja Beruang Naga Surgawi, yang baru saja dibuang oleh kera iblis pembunuh surga, menukik turun dari kehampaan, mengangkat palu raksasa dan meledakkan kepala Titan Tianzun. "Kamu beruang sialan." Kutukan lemah Titan Tianzun tiba-tiba berhenti, bang. Dengan suara,
seluruh kepala besar dipalu oleh Raja Beruang Naga Tianluo. Segera, jiwa dan janin Titan Tianzun hancur dan mati total. Nenek, sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Tian Luolong Xiongwang terkekeh, penampilannya yang lucu dan pura-pura membuat orang ingin tertawa. Pada saat ini, Shen Subing memandang kerumunan dan berkata, Tian Luo, Raja Beruang Naga, pria besar, iblis, Anda menjaga gerbang kota. Ying Ying, Sister Suanyuan dan aku pergi ke Hongmeng Divine Mansion, dan yang lainnya membantai kota, tetapi anjing dan ayam tidak mau tinggal. Mengikuti perintah Shen Subing, Raja Beruang Naga Tianluo, Singa Dewa Naga Emas, dan Iblis terbang menuju pintu keluar gerbang kota. 8 ras dewa mengikuti perintah, masuk ke kota untuk membunuh musuh. Dongfang Yusu tiba-tiba melihat ke belakang, melihat ke 278.000 ras dewa di gerbang, kesedihan tanpa akhir muncul di matanya yang indah. Ingat, orang-orang di kota Dewa Hongmeng hari ini hampir semuanya pindah ke kota Dewa Hongmeng karena mereka membunuh 12 protos besar dan membawa tubuh saudara-saudari kita dengan persetujuan Dewa Lingxia. Tangan orang-orang ini berlumuran darah 12 protos besar kita. Hari ini adalah waktu kita untuk membalaskan dendam saudara dan saudari kita yang mati. Semua membunuh dengan dewa ini. Segera setelah Dongfang Yusu berbicara, 270.000 protos menangis, mengaum dan mengaum dengan suara serak, dan memasuki kota Hongmeng, dan mulai mengikuti Dongfang Yusu, Tantai Xianer dan yang lainnya untuk membunuh. Pergi. Shen Subing, yang mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun, naik ke langit bersama Tuoba Yingying dan Suanyuan Rou, berubah menjadi 3 berkas cahaya, meluncur di bawah bintang-bintang dengan kecepatan tinggi, dan melesat ke arah Gunung Hongmeng. Sesaat kemudian, Shen Subing, Suanyuan Rou, dan Tuoba Yingying terbang ke puncak Gunung Ilahi Hongmeng dan muncul di luar Istana Ilahi Hongmeng yang rata. Melihat medan perang formasi pedang Ilahi Hongmeng Tu, Shen Subing berteriak dengan ekspresi khawatir, suamiku, kamu membuka formasi, biarkan kami masuk dan membantumu. Begitu suara itu jatuh, suara pembunuhan dan tekad Tan Yun datang dari formasi pedang Ilahi Hongmeng Tu. Jangan khawatir tentang saya harus mengalahkan sepasang anjing dan manusia ini hari ini. Pada saat ini, dalam formasi pedang, Dewa Hongmeng, Dewa Kekacauan dan Dewa Lingxia masih menggunakan taktik gerilya, dan mereka menghabiskan waktu bersama Tan Yun, menunggu mereka diserang oleh jiwa Dewa Hongmeng. Keduanya tahu bahwa sejak Tan Yun membakar jiwa Raja Dewa Hongmeng, sesaat kemudian, 1 jam akan tiba, dan saat itulah Tan Yun akan mati. Dewa Kekacauan berkata dengan senyum menyeringai, Hongmeng Supreme, ketika kamu mendapat serangan balik, aku akan membunuhmu dengan mudah, dan hari ini kamu pasti akan mati. Tan Yun mencibir dalam hatinya, tetapi di wajahnya dia berpura-pura cemas. Dia menyerang Dewa Kekacauan dan Dewa Lingxia seperti orang gila. Dalam kekosongan di bawah formasi pedang Ilahi Hongmeng Tu, Zhan Peng berbicara kepada penguasa surgawi tertinggi, hari ini Agung Hongmeng sudah mati. Iya itu benar. Yang Mulia Surgawi Tertinggi berkata dengan ketakutan yang tersisa, namun, Hongmeng Supreme benar-benar menakutkan. Dia berada di ranah 9 Raja Ilahi dan memonopoli 5 Dewa Tertinggi, dan sekarang dia telah membunuh 3. Iya, Zhan Peng berkata dalam transmisi suara, ini benar-benar menakutkan, tetapi dia juga bodoh, terlalu sombong. Jika dia dipromosikan ke alam abadi dan kemudian datang untuk membalas dendam, dia pasti akan berhasil membalas dendam. Yang Mulia Surgawi mengangguk setuju, dan tersenyum melalui transmisi suara. Hahaha, itu benar, tapi ini bagus. Dia tertidur di sisi Tuhan, tetapi sekarang karena dia tidak sabar, dia akan menemui jalan buntu. Petik 2. Jika dia dipromosikan ke alam abadi sebelum dia melakukannya, bagaimana kamu dan aku bisa hidup sekarang? Waktu berlalu setiap menit dan detik, dan segera berlalu. Apa? Tiba-tiba, Tan Yun menjerit, dan nyala api jiwa Raja Dewa Hongmeng yang terbakar di kepalanya padam. Tan Yun tampak seperti tidak tahan dengan serangan balik, gemetar dari kehampaan, seolah-olah tangan kanannya tidak bisa lagi memegang Excalibur Hongmeng. Bunuh suamimu. Lingxia berkata dengan tajam. Oke. Setelah Chaos God menjawab, dia menatap Tan Yun dengan senyum menyeringai, pergi ke neraka. Ledakan. Langit runtuh satu demi satu, kecepatan Chaos God melonjak, memunculkan cahaya pedang Chaos sepanjang 100.000 zang, dan menebas ke arah Tan Yun. Pompa. Segera, cahaya pedang yang kacau menebas kepala Tan Yun, dan kepala besar Tan Yun meledak.
Mayat tanpa kepala tidak hancur di bawah baju besi Dewa Abadi. Tuan suami, dia pasti akan menggunakan waktu mundur pada saat ini. Ketika Ling Xia pergi ke transmisi suara Tuhan, seperti yang dia katakan, Tan Yun memang menggunakan waktu mundur. Berdengung. Pada saat kekosongan Hong Meng beriak, kepala Tan Yun baru saja hancur, dan dia pulih secepat sebelumnya di kehampaan. Pada saat ini, Dewa Kekacauan dan Dewa Ling Xia tidak menyadarinya, seberkas cahaya tipis melesat keluar dari kantong obat mujarab dan dibawa ke mulut besar Tan Yun. Betul sekali. Tan Yun mengambil rumput ilahi konsentrasi jiwa pada saat ini, dan segera pulih dari serangan jiwa Raja Ilahi Hong Meng. Dia masih berpura-pura pucat dan berlumpur, dengan tujuan menarik Chaos God ke umpan. Dewa Kekacauan memang mengambil umpan. Dia memegang pedang Dewa Kekacauan dan menari sangat cepat di kehampaan. Segera, tampaknya ada puluhan ribu Dewa Kekacauan di kekosongan Hong Meng, memegang pedang untuk membunuh Tan Yun dengan kecepatan ekstrim. Di jantung Chaos God, Tan Yun, yang sekarang kacau, jauh lebih lambat dari dirinya sendiri, dan dia tidak tahu kemana dia benar-benar membunuhnya. Mengambil 10.000 langkah mundur, di mata Dewa Kekacauan, bahkan jika Tan Yun bisa menemukan tubuh aslinya, dia tidak akan bisa mengelak. Hanya ada satu konsekuensi dan itu adalah kematian. Pada saat ini, tidak hanya Dewa Kekacauan yang berpikir demikian, tetapi juga Dewa Ling Xia dan Dewa Surgawi tertinggi dan Zhan Peng yang sedang menonton pertempuran. Dari sudut pandang mereka bertiga, tiga kekuatan gaib Tan Yun, sangkar luar angkasa, sumber cahaya, dan aliran waktu, telah habis. Sekarang situasi keseluruhan sudah diatur, dan Tan Yun sudah mati. Namun, adegan berikutnya menyebabkan Ling Xia Sangshen merasa sangat ngeri, dan berteriak dengan suara serak, hati-hati, suami. Saya melihat itu ketika tubuh asli Chaos Sangshen muncul di atas Tan Yun dengan Chaos Divine Sword di tangannya. Dalam sekejap, sebelum dia melepaskan serangan yang paling kuat, Tan Yun, gemetar tanpa dewa di matanya, tiba-tiba menggenggam pedang pembunuh ilahi, dan kekuatan besar pedang besar melonjak di tubuhnya, kecepatan dari arai pedang ilahi. Ledakan internal 3 kali lipat, membubung ke udara, dengan kepalan tangan kiri yang besar, diledakkan ke arah Dewa Kekacauan. Dewa Kekacauan yang cepat dan tidak curiga, ketika dia melayang ke langit mencoba menghindar, tinju Tan Yun menyapu kaki Dewa Kekacauan. Tidak, kaca, Chaos God berteriak, kakinya pecah, dan Chaos God yang kehilangan kakinya terhempas. Langkah Dewa Hong Meng. Sosok Tan Yun berkedip, bentuk tubuhnya tiba-tiba menjadi tinggi orang normal, dan dia mengejar Dewa Kekacauan dengan cepat. Ling Xia, selamatkan aku. Dewa Kekacauan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Suamiku, tunggu. Dengan air mata di matanya, Dewa Ling Xia, memegang pedang ilahi, membakar dirinya sendiri dengan cemas dan mengejarnya untuk menghentikan Tan Yun. Pada saat ini, dia benar-benar kacau. Dia tidak tahu mengapa Tan Yun, yang ditentang oleh jiwa Raja Dewa Hong Meng, tiba-tiba menjadi baik-baik saja. Pemberontak, ingin menyelamatkannya. Kamu terlambat. Tan Yun meraung tajam, dan dia telah menyusul Dewa Kekacauan yang terkutuk. Dengan lambaian pedang di tangan kanannya, darah tiba-tiba muncul, dan dia memotong dengan busur pedang. Tangan kanan Dewa memegang pedang di Chaos. Suami. Sementara Dewa Ling Xia menangis, tangan kiri Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi cakar, dan dia mencubit leher Dewa Kekacauan. Dewa Kekacauan, yang kehilangan kaki dan tangan kanannya, terangkat ke udara oleh Tan Yun mencubit lehernya. Meskipun dia berkeringat karena kesakitan, fitur wajahnya bengkok, dan matanya merah, dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun rasa sakit. Tuan, tolong lepaskan dia. Dewa Ling Xia menangis, selama kamu membiarkannya pergi, aku bersedia untuk meminta maaf. Lepaskan suamiku, kumohon. Mendengar ini, Tan Yun tetap acuh tak acuh dan menutup telinga. Dewa Kekacauan menatap Dewa Ling Xia, dan gemetar, Ling Xia, tinggalkan aku sendiri, kamu melarikan diri dari alam Dewa Hong Meng, temukan tuanku, biarkan dia membalas dendamku. Tidak, Ling Xia Sangshen menggelengkan kepalanya, air mata menetes, suamiku, kamu harus mati bersama, jika kamu mati, apa arti hidupku? Jangan, mati. Chaos God memandang Ling Xia God dengan cemas, karena Tan Yun mencubit lehernya, dia gemetar, jika aku pergi, kamu masih memiliki puisi, Simin. Jadi kamu berjanji untuk tidak mati. Ada suara mitologi di kekacauan itu, dan dia berteriak serak dengan seluruh kekuatannya,
aku akan membuat jalan untukmu, keluar. Menghancurkan formasi. Segera, alis Dewa pada Kekacauan menembakkan pesawat ulang-alik yang menghancurkan, yang tiba-tiba menjadi raksasa ribuan meter dari kekosongan Hongmeng, dan melintas melewati Dewa atas Lingxia dengan kecepatan yang sangat cepat, membantai medan perang formasi pedang suci. Robek celah besar. Tan Yun, tunggu, aku akan membunuhmu di masa depan. Dewa Lingxia meneteskan air mata dan melarikan diri menuju celah dalam formasi pedang. Jangan gunakan itu untuk matahari, hari ini aku akan memberimu kesempatan. Tan Yun mencubit leher Dewa Kekacauan dengan tangan kirinya, memegang pedang pembunuh Dewa Hongmeng, menggunakan langkah Dewa Hongmeng, mengejar Dewa Lingxia, kamu tidak bisa melarikan diri. Ketika Tan Yun mengejar Lingxia Sangshen, Yang Mulia Surgawi dan Zhan Peng, yang paling dekat dengan celah dalam formasi, saling memandang, dan mengikuti Lingxia Sangshen untuk melarikan diri menuju celah. Desir-desir. Tan Yun menggunakan langkah Dewa Besar untuk mengejar Dewa Lingxia, dan memotong punggungnya dengan pedang. Dewa Lingxia, yang tidak bisa melarikan diri, berteriak dengan dingin, aku bertarung denganmu. Zhan Peng, tidak peduli apa hasil akhir dari para dewa, kamu harus melarikan diri dari alam Dewa Hongmeng dan memberitahu Dewa Leluhur Kekacauan dan Dewa Leluhur asal pertama apa yang terjadi di sini. Ingat, beritahu juga Dewa Leluhur Si Yuan bahwa Sueying Tianzun adalah putri dari Hongmeng Supreme. Setelah itu, Lingxia Sangshen memegang pedang ilahi dan tiba-tiba berbalik untuk bertarung dengan Tan Yun. Tuan Sangshen, kamu harus berhati-hati. Tuan Tuhan, kamu harus hidup. Mata berlumpur Zhan Peng dan penguasa surgawi tertinggi penuh dengan air mata, dan mereka berdua tampak sedih, dan melarikan diri dari formasi pedang besar Hongmeng Tu. Tidak ada keraguan bahwa Dewa Lingxia telah sangat baik kepada Zhan Peng dan surga tertinggi selama 10.000 tahun terakhir. Keduanya tahu bahwa Dewa Lingxia mungkin sangat buruk hari ini, jadi ketika mereka melarikan diri dari formasi pedang Hongmeng Tu, mereka berdua sedih dari lubuk hati mereka. Namun, kesedihan di hatiku dengan cepat berubah menjadi panik. Karena dua orang yang baru saja melarikan diri dari formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, mereka menemukan bahwa Shen Subing, Tuo Baiying, dan Xuan Yuan Rou sedang menatap mereka dengan niat membunuh di langit di atas gunung ilahi Hongmeng. Zhan Peng, kami bertarung dengan mereka. Tuhan Surgawi tertinggi meraung, mengorbankan pedang sucinya, dan membunuh Shen Subing. Oke, kami bertarung dengan mereka. Zhan Peng meraung, menawarkan tombak tajam, dan menghadap Tianzun tertinggi melawan ketiga Shen Subing. Di mata mereka berdua, mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari alam penguasa surgawi, dan tiga wanita di depan mereka hanyalah alam Raja Ilahi kelas 9, jadi mereka memiliki peluang besar untuk menang. Namun, dalam pertempuran sengit berikutnya, keduanya merasa bahwa mereka salah. Pada saat yang sama, medan perang dari arai pedang ilahi Hongmeng Tu ditutup. Setelah Dewa Lingxia lolos dari pedang Tan Yun, tendangan voli acak-acakan itu terbang terbalik, tergantung di depan Tan Yun, menatap Tan Yun dan berkata, apa yang kamu setujui untuk melepaskan suamiku? Katamu, selama kamu mengatakannya, aku berjanji padamu segalanya. Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata, kalian berdua akan mati hari ini. Tidak ada yang ingin selamat. Setelah itu, Tan Yun mencubit Dewa Kekacauan di tangan kirinya, dan tangan kanannya memegang pedang Excalibur Hongmeng, menusuk dada Dewa Kekacauan dengan semburan darah. Suami, hati Lingxia seperti pisau yang dipelintir, air mata menetes. Tatapan Tan Yun ganas, tangan kanannya memegang pedang di dada Dewa Kekacauan dan perlahan berbalik, menatap Dewa Lingxia dan meraung, kamu binatang berhati serigala. Suatu kali aku mengadopsimu dan membesarkanmu, tetapi kamu mengkhianatiku tanpa ampun. Kau sakit melihatnya seperti ini, kan? Yah, biarkan aku memberitahumu. Aku memperlakukanmu seperti anak perempuan, tapi kamu mengkhianatiku. Hatiku sakit. Menghadapi raungan Tan Yun, Dewa Lingxia menyeka air matanya, aku tahu aku minta maaf padamu, aku minta maaf padamu, aku juga bisa meminta maaf untuk diriku sendiri, tolong lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Kamu bermimpi. Tan Yun berkata dengan tajam, pada awalnya, dialah yang menyakitimu. Tanpa dia, bagaimana kamu bisa mengkhianatiku? Terus terang, hatiku untuk membunuhnya ribuan kali lebih kuat dari hatiku untuk membunuhmu. Seperti yang dia katakan, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan terus mengaduk di dada Dewa Kekacauan. Ketika Dewa Kekacauan sedang sekarat,
Tan Yun mempersembahkan menara waktu dan ruang angkasa dewa tertinggi. Setelah menyegel waktu dan ruang independen di menara, dia melemparkan dewa kekacauan. Karena waktu dan ruang independen di menara dewa diblokir, waktu di menara dewa sama dengan waktu di luar. Memanggil. Tangan kanan Tan Yun tiba-tiba mengayunkan pedang Excalibur Hongmeng, pedang itu mengarah ke Dewa Lingxia. Apakah kamu akan menangkapnya dengan tanganmu, atau aku yang akan melakukannya sendiri? Dewa Lingxia masih membakar dewa-dewa, dia memandang Tan Yun, memegang pedang ilahi, dan berkata dengan dingin, bunuh. Segera, Dewa Lingxia menggunakan teknik pedang 10.000 cara untuk membunuh Tan Yun. Dang dang dang, percikan-percikan di mana-mana, dan kekosongan Hongmeng runtuh. Setelah beberapa saat, Tan Yun secara bertahap menang, dan Dewa Lingxia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, hanya menangkis. Apa yang telah kamu pelajari sepanjang hidupmu diajarkan olehku. Bahkan seni sekte 10.000 pedang dao yang kamu kembangkan diadaptasi olehku. Apa yang akan kamu lawan denganku? Ketika ketidakpedulian Tan Yun terdengar, dia meraih celah antara Dewa Lingxia, dan dia menggunakan langkah suci Hongmeng, yang menghilang dalam sekejap, muncul di sebelah Dewa Lingxia, memegang pedang di lehernya. Tendangan ini untukmu untuk membalas kasih karunia pengasuhanku untukmu. Retakan. Dengan air mata kemarahan dan kesedihan di matanya, Tan Yun menendang tulang kaki kiri Lingxia Sangshen. Ah! Dewa Lingxia kesakitan. Tendangan ini untukmu untuk membalas budiku atas kultivasimu. Retakan. Tan Yun menendang tulang kaki kanan Lingxia Sangshen lagi. Non-vegetasi, latihan yang kejam menjadi sempurna. Memikirkan adegan mengangkat Lingxia kepada Tuhan di masa lalu, hatinya merasakan sakit yang berdenyut. Melihat Dewa Lingxia, yang kakinya telah dihapus oleh dirinya sendiri, Tan Yun tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk membalas dendam di dalam hatinya. Sebaliknya, dia merasa tertekan. Ledakan. Tan Yun menamparkan dada Sangshen Lingxia dengan telapak tangan, tulang rusuknya patah, organ dalamnya terluka parah, dan seteguk darah keluar. Segera setelah itu, mata, telinga, dan hidungnya juga dipenuhi dengan gumpalan darah. Air mata dan darah Dewa Lingxia bercampur, dan mengalir keluar dari matanya. Dia menatap Tan Yun kesakitan, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Melihat Dewa Lingxia yang terluka parah, Tan Yun setetes air mata jatuh ke matanya, karena kamu mengkhianatiku, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang kamu bunuh? Apakah kamu tahu berapa banyak yang kamu bunuh, demi kedamaian alam Dewa Hongmeng? Juga, setelah aku mati, kamu juga memerintahkan warga kota Dewa Hongmeng untuk dimusnahkan. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Bagaimana hatimu bisa begitu kejam? Tan Yun menjadi semakin marah, dan tiba-tiba melemparkan Dewa Lingxia ke lantai 2 menara dewa tertinggi. Setelah itu, Tan Yun tidak segera melucuti formasi Hongmeng Tu Excalibur. Karena dia sangat sedih. Tidak peduli betapa kejamnya Lingxia Sangshen, dia memperlakukannya sebagai putrinya sendiri. Tan Yun tinggal sendirian di formasi pedang ilahi Hongmeng untuk waktu yang lama, lalu mengangkat formasi pedang dan menyingkirkan 11 pedang ilahi Hongmeng, dan terbang di udara ke puncak gunung ilahi Hongmeng. Pada saat ini, Tuhan Surgawi tertinggi dan Zhan Peng sedang sekarat di puncak, berdiri di samping mereka adalah 3 putri yang lelah, Shen Subing, Xuan Yuanrou, dan Tuo Bai Yingying. Suami, Shen Subing mengerutkan bibirnya, apakah kamu membunuh Lingxia? Belum. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, pertama bantai kota, lalu eksekusi Lingxia, Chaos God, Zhan Peng, dan Supreme Heaven. Setelah itu, Tan Yun membawa Zhan Peng ke lantai 3 menara ruang dan waktu yang mulia dewa tertinggi, dan dewa tertinggi di lantai 4 menara dewa. Yah, aku akan mendengarkanmu. Mata Shen Subing memancarkan sentuhan kesedihan, dan segera, menyaksikan kepulan darah mengalir keluar dari Tan Yun Eternal God Armor. Kamu terluka, ayo pulih dulu. Tidak peduli apa aku terluka. Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada Shen Subing dan berkata, bunuh kota. Setelah jeda, rambut Tan Yun terbang, dan kesadaran ilahi yang sebanding dengan para dewa membentang di langit malam seperti gelombang yang tak terlihat, dan dalam beberapa napas, itu menelan seluruh kota Dewa Hongmeng. Segera, suaranya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, transmisi yang jelas. Ke telinga semua orang, saya adalah Hongmeng tertinggi. Anda membunuh bawahan saya di masa lalu. Hari ini, Agung mengharuskan Anda untuk membayarnya. Mendengar raungan Tan Yun, seluruh kota Dewa Hongmeng, baik yang mundur,
atau para dewa yang dibantai oleh Dongfang Yusu, Zenji, Mu Zentianzun dan lainnya, semua merasa panik. Mengusir. Di puncak Gunung Suci Hongmeng, Tan Yun menawarkan 11 pedang suci Hongmeng suci, berputar-putar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Tubuh tiran Hongmeng. Detik berikutnya, ukuran tubuh Tan Yun meroket hingga 20.000 meter, dan 11 pedang ilahi Hongmeng yang berputar di sekelilingnya meroket hingga 10.000 meter. Subing, Rower, Ying-Ying, bunuh. Setelah Tan Yun berbicara dengan suara yang dalam, memegang pedang Excalibur Hongmeng, dia melompat turun dari puncak gunung Dewa Hongmeng, terbang sangat cepat di langit malam, dan mulai membunuh. 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 Suan Yuanrou, Sen Subing, dan Tuoba Ying-Ying mengikuti dari dekat, dan mengikuti Tan Yun untuk memulai pembantaian. Saat membantai musuh, untaian jiwa dan darah musuh yang tersisa menggali ke dalam kolam spiritual di antara alis Tan Yun, dan kemudian memasuki langit di atas benua Hongmeng di jantung Hongmeng. Akhirnya ditelan oleh istana tempat Yuyan ditempatkan. Tan Yun percaya bahwa setelah pembantaian, istrinya Yuyan harus bisa bangun setelah melahap sisa jiwa dan darah. Malam ini adalah malam pembunuhan. Malam ini adalah malam yang berdarah. Malam ini adalah malam ketakutan dan keputusasaan musuh. Itu adalah malam di mana musuh mati sebelum dia sempat bertobat. Malam ini, kemakmuran kota Dewa Hongmeng habis, bangunan runtuh, dan tulang-tulangnya seperti gunung. Malam ini, musuh hancur dan darah mengalir. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit. Wow, darah di kota Dewa Hongmeng mengalir, dan bau darah yang menyengat menjijikkan. Semalam, miliaran penduduk kota dibantai, tanpa ada yang selamat. Kecuali satu orang, orang ini adalah alat kecil Tong Ling Tong yang digunakan Tan Yun, dan sekarang orang pertama di Hongmeng Divine Realm yang memurnikan artefak. Ketika Ling Tong mengetahui bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, dia menangis dengan gembira. Pada saat ini, di puncak Gunung Hongmeng, di antara reruntuhan istana Hongmeng, Tan Yun berdiri diam. Di sampingnya ada istri, dan di sisi kirinya berdiri 73 pria kuat dari alam Raja Ilahi yang telah kembali. Di sisi kanan berdiri Sen Suzhen, Suezian dan yang lainnya dan semua binatang buas. Di tanah di depan Tan Yun, ada 4 orang tergeletak di tanah, Dewa Lingxia, Dewa Kekacauan, Zanpeng, dan Surga Tertinggi. Tan Yun memandang keempat orang itu dengan merendahkan, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tahu mengapa kamu masih hidup? Kamu tidak tahu, maka aku akan memberitahumu. Karena aku ingin kamu mati. Tan Yun menatap Zanpeng dengan tegas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, penjaga pribadi paling terpercaya di sisiku di masa lalu, menurutmu bagaimana aku harus membersihkanmu? Tuan Hongmeng, tolong. Tanpa menunggu kata-kata Zanpeng, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan kekuatan suci diserap ke dalam tenggorokan Zanpeng. Segera, Zanpeng, yang terluka parah, tidak bisa lagi berbicara. Pada saat ini, Zanpeng tahu bahwa dia akan mati hari ini. Dia memelototi Tan Yun, matanya menunjukkan keengganan. Itu karena aku membunuh seluruh keluargamu, apakah kamu tidak mau? Tan Yun berkata dengan tajam, itu karena mereka pantas mati. Sekarang, aku akan mengirimmu untuk menemukan keluargamu. Berdengung. Kekosongan itu sedikit bergetar, dan Tan Yun menawarkan pedang Excalibur Hongmeng. Ketika dia hendak memotongnya ke arah Zanpeng, dia berhenti dengan tangan kanannya dan berkata dengan ringan, membunuhmu akan mengotori pedangku. Segera, Tan Yun menyingkirkan pedang Excalibur Hongmeng, memberi isyarat, pedang suci yang ditaburkan di puncak gunung suci Hongmeng naik ke langit dan dibawa ke tangan Tan Yun. Mengusir. Tan Yun memutar pergelangan tangannya dan membawa tirai pedang untuk menutupi Zanpeng. Segera, daging dan darah terbang melintasi, dan dalam sekejap mata, daging dan darah menghilang dari lengan dan kaki Zanpeng, hanya menyisakan tulang. Zanpeng, yang tidak bisa berbicara, sangat kesakitan dan berkeringat, wajahnya pucat, dan dia ingin mati untuk lega. Namun, Tan Yun tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, pedang memotong tangan kanan Yang Mulia Surgawi. Ah! Yang Mulia Surgawi tertinggi berteriak, bang, ditendang di mulut oleh Tan Yun, dan semua giginya rontok. Pompa, tiup. Tan Yun menari pedang ilahi, dan ketika dia sekarat dari penguasa surgawi tertinggi Lingqi, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, menyapu miliknya dan Zanpeng dengan kekuatan gaib, dan jatuh ratusan kaki jauhnya. Hati ungu, kuasai suhunya, bakar selama 3 hari 3 malam,
lalu bakar sampai mati. Mengikuti kata-kata Tan Yun, nyala api Hongmeng terbang keluar dari tangan kanannya, menutupi Zhan Peng dan Tuhan Surgawi tertinggi. Di bawah nyala api Hongmeng, Zhan Peng dan Wuxiang Tianzun terus berguling-guling di tanah kesakitan. Penguasa surgawi tertinggi memandang Bai Suanyi dengan samar dan berteriak, "Putri, selamatkan sebagai ayah." Bai Suanyi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, "Tanpa sepengetahuanku, aku telah menganggap pencuri itu sebagai ayah selama bertahun-tahun. Jika bukan karena kasih sayangmu kepadaku, aku ingin membunuhmu." Setelah itu, Bai Suanyi tidak lagi memperhatikan surga tertinggi. Pada saat ini, Tan Yun datang ke Lingxia Uppergut dan Chaos Uppergut selangkah demi selangkah dengan pedang ilahi, dan memandang rendah Lingxia Uppergut Dao, katakan, "Di mana api penyucian yang kamu buka? Lepaskan klan surgawi, klan Panlong, klan singa bermata tiga, dan klan Buddha Iblis berjuang di api penyucian." Lingxia Sangshen yang terluka parah berkata dengan suara lemah, "Saya telah memerintahkan keempat ras dewa ini untuk dibunuh. Apa yang kau bicarakan?" Tan Yun langsung marah, dan dia melemparkan murid sucinya. Ketika dia melihat Dewa Lingxia, ekspresinya membosankan. Mengatakan, Tan Yun berkata tanpa ragu, "Klan Surgawi, klan Benlong, klan Buddha Iblis yang bertarung, klan singa bermata tiga, apakah mereka masih hidup?" Namun, jawaban Dewa Lingxia selanjutnya membuat Tan Yun marah. "Saya tidak hidup, saya memerintahkan mereka untuk dibunuh." Lingxia berkata seolah-olah dia adalah ayam kayu. "Aku sangat marah." Tan Yun meraung, mengangkat telapak tangan kirinya tinggi-tinggi, dan ketika dia ingin mengambil foto kepala Dewa Lingxia, teriakan panik datang dari langit, "Wow! Tan Yun jangan bunuh ibuku." Detik berikutnya, mata berkaca-kaca Li Xin jatuh dari langit dan terbang di depan Tan Yun. Segera, Li Ximin terbang di samping Li Xin. Berdebar, Li Xin berlutut di depan Tan Yun tiba-tiba, menggelengkan kepalanya, air matanya menetes. "Tan Yun, tolong, jangan bunuh ibuku, oke? Wow, aku mohon." Boom, boom. Saat Li Xin berbicara, dia terus membenturkan kepalanya, membenturkan dahinya, darah dan air mata bercampur, terlepas dari wajahnya yang menakjubkan. Dia terus mengetuk, tapi Li Ximin menundukkan kepalanya ke Tan Yun dalam-dalam dan tidak bisa berlutut. Pada saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tahu itu, berpikir di tempat lain, ibunya memang salah. Tidak hanya salah, tetapi juga kejahatan yang tak termaafkan. Tangisan yang menusuk hati Li Xin bergerak. "Xin, bangun." Tan Yun menghela nafas. "Aku tidak akan bangun, aku tidak ingin bangun." Li Xin mengangkat kepalanya, menangis sambil menangis, "Tan Yun, aku tahu ibuku melakukan kesalahan. Ini benar-benar tak termaafkan. Tapi aku benar-benar tidak ingin ibuku mati. Tan Yun, tolong lihat cinta lama kita. Kamu bisa menyelamatkan ibuku." "Oke, oke." Sambil menangis, Li Xin menghadap Tan Yun dan terus bersujud lagi. Ketika Tan Yun terdiam, dia berbalik untuk melihat Dewa Lingxia, dan mendesak. "Ibu, jelas kamu salah, kenapa kamu tidak berpikir untuk mereformasi dirimu sendiri? Cepat dan minta maaf, kamu cepat minta maaf dengan tulus, jika tidak, Tan Yun akan benar-benar membunuhmu." Mendengarkan suara putrinya, Dewa Lingxia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Dewa Lingxia menundukkan kepalanya, wajahnya tidak menghadapi ketakutan akan kematian, tetapi penuh dengan rasa malu. "Xin, dengarkan aku." Tan Yun memandang Li Xin dan berkata, "Demimu, yang bisa kulakukan adalah membiarkannya tinggal bersama ayahmu beberapa tahun lagi, tetapi dia harus mati pada akhirnya. Kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskan kepada orang-orang yang meninggal di kota Dewa Hongmeng, atau kepada bawahan saya yang meninggal di masa lalu. Apakah kamu tahu, setelah mengkhianatiku, ibumu memerintahkan penghancuran miliaran warga Hongmeng God City yang tidak bersalah, hanya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia mengkhianatiku. Dia membunuh begitu banyak orang karena keegoisannya sendiri. Jika aku tidak membiarkannya mati, aku tidak bisa menjelaskan kepada bawahanku yang mati dan seluruh kota Dewa Hongmeng yang mati tanpa dosa. Apakah kamu membenciku atau tidak, lebih baik menemukanku balas dendam di masa depan, ini adalah garis bawahku." Li Xin, dengan bunga pir di wajahnya, tersedak dan berkata, "Tan Yun, kamu, apa maksudmu dengan membiarkan orang tuaku hidup lebih lama?" Pada saat ini, mata Li Xin merah dan bengkak.
Dia menatap Tan Yun dan melemparkan pandangan bertanya. Ketika Tan Yun hendak berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sebelum saya berbicara, Anda harus mendapatkan persetujuan dari dua orang. Tan Yun, persetujuan siapa? Katakan padaku, Wu. Li Xin menangis. Tan Yun memandang Mu Zhen Tianzun yang sudah menangis, dan Bai Suanyi berkata, Xin, ayah Mu Zhen adalah dewa darah, dan dibunuh oleh orang tuamu. Juga, nama asli Bai Suanyi adalah Jing Yi. Leluhur jauhnya adalah Jing Yan, yang juga dibesarkan olehku. Jing Yan memperlakukan ibumu seperti saudara perempuan, tetapi ibumu sendiri yang membunuhnya. Mendengar ini, Li Xin tampak bingung, memandang Dewa Lingxia, menangis, Ibu, apakah yang dikatakan Tan Yun benar? Ayah Mu Zhen, Dewa Darah, apakah kamu benar-benar membunuh leluhur jauh Jing Yi? Tanpa menunggu Dewa Lingxia berbicara, tubuh Mu Zhen Tianzun bergetar, mata berkaca-kaca berputar, dan dengan tegas berkata, tentu saja itu benar. Dewa Lingxia, jika bukan karena Tan Yun, aku benar-benar tidak sabar untuk menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Kamu membunuh ayahku dan menerimaku sebagai murid. Menurutmu, kamu ingin menebusku, tetapi dalam hatiku itu memalukan. Saya benar-benar mengenali pembunuhan ayah dan musuh saya, dan saya telah menjadi tuan selama bertahun-tahun. Pada titik ini, Mu Zentian sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara lagi, menoleh dan berhenti melihat Dewa Lingxia, karena dia takut jika dia melihat Dewa Lingxia lagi, dia tidak akan dapat mengendalikan dirinya sendiri dan membunuh orang lain. Pada saat yang sama, dia tahu cinta antara Tan Yun dan Li Xin. Dia tidak ingin membuat Tan Yun malu, jadi dia berkata dengan air mata, Tan Yun, aku mendengarkanmu. Itu bisa membuatnya hidup lebih lama, tetapi dia harus mati. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya pada ayahku. Mendengar ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dewa Lingxia menatap punggung Mu Zhen Tianzun dan berkata, maaf. Aku tidak membutuhkanmu untuk meminta maaf. Mu Zentian berkata tanpa melihat ke belakang, maaf, apakah ini berguna? Ayahku tidak akan pernah selamat. Aku tidak ingin berbicara denganmu, berhenti bicara. Pada saat ini, Li Xin berlutut di tanah, membalikkan tubuhnya, memandang Jing Yi, dan berkata, Jing Yi. Terlepas dari apa yang dikatakan Li Xin, Jing Yi berkata dengan air mata, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, pencetusku bersungguh-sungguh dengan maksudku. Dalam pikiran Jing Yi, Tan Yun adalah reinkarnasi dari pencetusnya. Terima kasih. Setelah Li Xin bersujud ke arah Jing Yi, dia menatap Tan Yun dan tersedak, Tan Yun, apa maksudmu membiarkan orang tuaku hidup lebih lama? Pada saat ini, Dewa Lingxia dan Dewa Kekacauan juga menatap Tan Yun. Tan Yun berkata dalam-dalam, hapus basis kultivasi, blokir kolam spiritual, diturunkan menjadi manusia fana, rasakan penderitaan dunia di dunia fana, dan habiskan sisa hidup saya bersama. Xin, ini adalah konsesi terbesarku. Jika bukan karenamu, mereka harus bertahan hidup dan mati. Mendengarkan keputusan Tan Yun, Shen Subing menarik napas lega. Meskipun dia membenci Dewa Lingxia, ketika dia melihat Dewa Lingxia, bayangan masa kecilnya selalu muncul di benaknya. Shen Subing melunak pada saat ini. Mata Li Xin kabur karena air mata, melihat Tan Yun tersedak dan berkata, terima kasih. Putri, untuk apa kamu berterima kasih padanya? Chaos God meraung, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Jika ayah kalah, jika kamu ingin membunuh, kamu harus mendengarkannya. Cukup ayah. Li Ximin, yang tidak pernah berbicara, berkata dengan mata merah, salah-salah. Di tahun-tahun mendatang, tidak bisakah kamu menemani ibuku menjadi tua bersama? Menghadapi omelan Li Ximin, Dewa Kekacauan terdiam. Bangun. Tan Yun melangkah maju dan membantu Li Xin dan Li Ximin. Li Ximin memandang Tan Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, Tan Yun, meskipun kamu telah melakukan ini adalah kentunganmu, tapi aku tetap tidak akan berterima kasih padamu. Mulai sekarang, kami akan benar-benar ramah. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan pernah membalas dendam padamu dalam hidupku. Pada saat ini, Li Xin mengerucutkan bibirnya dan menatap Tan Yun, air mata menetes, awalnya aku ingin bisa menikahimu suatu hari, menjadi istrimu, dan bisa menikahimu dan mengajarimu anak laki-laki, yang bisa baik untukmu. Tan Yun, terima kasih telah memberi orang tuaku kesempatan untuk menghabiskan sisa hidup mereka, tapi kita tidak akan pernah ramah mulai sekarang.
Tan Yun memandang Li Xin, merasa sedikit sakit di hatinya. Dia menghela nafas, mengangguk dan berkata, saya berharap Anda bahagia. Kamu juga. Li Xin bergumam dengan air mata. Berdengung. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan tiba-tiba menamparkan dua telapak tangan di tengah alis Dewa Lingxia dan Dewa Kekacauan. Segera, kekuatan suci menembus ke dalam alis keduanya, menghancurkan kolam spiritual keduanya. Segera, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kedua kekuatan suci menembus ke dalam keduanya secara terpisah, dan berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan ilahi dalam diri Anda berdua akan membantu Anda untuk tidak cepat menua karena penghapusan kolam spiritual. Petik 2. Kamu memiliki setidaknya 60 tahun kehidupan. Setelah itu, Tan Yun memandang Sen Subing dan berkata, Subing, Yingying telah menghancurkan susunan teleportasi yang mengarah ke 9 keabadian Agung Hongmeng. Kamu pergi untuk memperbaikinya dulu. Setelah perbaikan selesai, tunggu aku di kota Dewa Hongmeng. Setelah aku mengisi celah di penghalang perbatasan, kami akan mengirim mereka ke dunia, dan kemudian menjemput orang tua dan kakek. Sen Subing mengangguk dan mengorbankan Sensu. Dengan lambaian lengan batu gioknya, kekuatan supernatural menyeret Dewa Lingxia dan Dewa Kekacauan dan terbang ke Sensu. Subing, tunggu. Tan Yun melirik Lingxia Sangshen dan berkata, hubungkan tulangnya yang patah. Adapun Dewa Kekacauan, biarkan dia menjadi orang yang tidak berguna. Oke. Setelah Sen Subing menjawab, dia mengendarai Senzu menuju Gunung Hongmeng, dan Li Xin dan Li Ximin mengikuti. Tan Yun memandang Tuoba Yingying dan berkata, Yingying, Anda bertanggung jawab untuk membuat pemberitahuan untuk memberitahu alam Dewa Hongmeng bahwa saya kembali, dan memberitahu dunia kebenaran tentang kematian saya tahun itu. Saudara yang baik, Tuoba Yingying mengangguk. Tan Yun memandang Suanyuan Judo, Rower, Anda akan bertanggung jawab atas kota Dewa Hongmeng. Mulai sekarang. Selanjutnya, saya akan mengisi 100 penghalang di perbatasan alam Dewa Hongmeng. Bagus. Suanyuan Rou tersenyum. Tan Yun memandang Dongfang Yusu dan berkata, Yusu, kamu memimpin 8 dewa ke kota Dewa Titan, hancurkan kota Dewa Titan, dan kemudian bunuh semua Titan di kota tentara Titan. Kalau begitu, mulailah melenyapkan para dewa yang mengkhianati kita di masa lalu. Dongfang Yusu mengangguk, mengungkapkan pengertiannya. Oke, Ling Tong tetap, semua orang sibuk. Setelah Tan Yun berkata, semua orang mulai membagi pekerjaan dan bekerja sama, dan terbang menjauh dari Gunung Hongmeng. Anak laki-laki, Tan Yun memandang Ling Tong. Tuan, apa pesananmu? Ling Tong dengan hormat dihormati. Tan Yun berkata, dengan keterampilan pemurnian Tuan Suci Anda harus bisa belajar bagaimana mengisi celah di penghalang para dewa. Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku untuk mengisi celah di perbatasan alam Dewa Hongmeng. Dengan bantuanmu, kecepatan pengisian akan sangat cepat. Setelah mendengar ini, Ling Tong tampak bersemangat dan berkata, ini tuannya. Selanjutnya, Ling Tong mengikuti Tan Yun dan terbang menuruni Gunung Hongmeng dan muncul di kaki gunung. Bangun! Sementara tangan Tan Yun menari, gelombang kekuatan agung, seperti naga raksasa, melingkari Gunung Suci Hongmeng. Ledakan, debu penuh, suara keras mengguncang langit, dan Gunung Suci Hongmeng bangkit dari tanah. Tetapi di bawah Gunung Hongmeng, ada gerbang suci. Setelah Tan Yun membuka gerbang, dia memimpin Ling Tong ke area rahasia dan mendarat di luar kuil yang tingginya ratusan ribu meter. Membuka kuil yang sudah lama berdebu, Tan Yun membawa Ling Tong ke dalamnya, dan menemukan bahan untuk memperbaiki celah di penghalang para dewa, dewa ruang angkasa. Setelah menyingkirkan semua spar dewa ruang angkasa, Tan Yun terbang keluar dari tanah padat bersama Ling Tong dan langsung pergi ke kuil waktu. Setelah tiba di istana temporal, Sen Subing telah memulihkan formasi teleportasi yang mengarah ke kota militer tertinggi. Tan Yun memanggil Sang Bai Cheng Tianzun, Mo Feng Tianzun, dan Ling Tong ke dalam barisan teleportasi, dan butuh 3 bulan untuk mencapai kota militer tertinggi. Kemudian, butuh sebulan untuk kembali ke kota tentara Qingtian, dan datang ke kekosongan di belakang Gunung Qingtian. Tapi melihat kehampaan, ada retakan sepanjang ratusan meter. Celah ini adalah celah di penghalang para dewa. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, Tan Yun mengorbankan sepotong spar dewa ruang yang jernih, dan menjelaskan kepada Ling Tong, pertama bakar spar dewa ruang angkasa dengan api. Ketika spar dewa ruang benar-benar meleleh, isi cairan kesimpul di dalam celah. Saat menjelaskan, Tan Yun mengorbankan api Meng Meng Agung dan mulai membakar spar dewa ruang angkasa.
Ketika spar Dewa Ruang berubah menjadi cairan, Tan Yun memanipulasi cairan dan mengalir ke celah penghalang di udara. Kemudian, untuk membiarkan Ling Tong melihat dengan jelas, Tan Yun dengan sengaja memperlambat lengannya saat menari, dan gumpalan Divine Power berubah dari kekosongan menjadi pola Dewa Fusi, dan segera, pola Dewa Fusi tak berujung menembus ke dalam celah penghalang. Pada akhirnya, Tan Yun melepaskan api Hong Meng lagi dan mulai membakar retakan sampai retakan hilang sepenuhnya. Apakah kamu sudah mempelajarinya? Tanya Tan Yun. Guru, saya belajar. Ling Tong berkata dengan hormat. Yah, sangat bagus. Tan Yun berkata, kalau begitu ikuti aku ke kota militer Mufeng. Itu tuannya. Setelah Ling Tong menjawab, Tan Yun memandang Bai Chengtian dan berkata, sekarang kamu selalu dapat membawa semua pasukan keluarga Bai untuk mengungsi di sini. Yuner, kemana pasukan keluarga Boku pergi? Bai Chengtianzun bertanya. Pergi ke kota Dewa Hongmeng. Tan Yun berkata, mulai sekarang, tentara keluarga Bai dan tentara keluargamu akan tinggal di kota Dewa Hongmeng. Adapun tentara rute 98 lainnya, saya akan membangun kota luar untuk mereka di luar kota Dewa Hongmeng, dan membiarkan mereka ditempatkan di kultivasi. Mendengar ini, Bai Cheng Tianzun dan Mu Feng Tianzun cukup bersemangat. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, tentara keluarga Bai dan tentara keluargamu akan menjadi dua tentara kepercayaan di sekitar Hongmeng Supreme. Setelah itu, Bai Cheng Tianzun membawa puluhan juta pasukan keluarga Bo dan terbang ke kota militer tertinggi. Namun, Tan Yun, Ling Tong, dan Mu Feng Tianzun dengan cepat tiba di kota militer Mufeng. Setelah mengisi celah di penghalang, Mu Feng Tianzun memimpin lebih dari 60 juta pasukan keluarga Mu dan terbang menuju kota militer tertinggi. Mereka harus melewati susunan teleportasi kota militer tertinggi ke kota Dewa Hongmeng. Selanjutnya, tujuan ketiga Tan Yun adalah kota tentara Titan. Ketika dia tiba, Dongfang Yusu memimpin 278.000 Protoss dan membunuh para Titan di kota tentara Titan. Setelah Tan Yun dan Ling Tong mengisi celah penghalang di kota tentara Titan, mereka membiarkan Dongfang Yusu dan 8 Protoss lainnya memasuki Menara Dewa Ruang dan Waktu Dewa Tertinggi. Tujuan masuk sangat sederhana. Mulai sekarang, Tan Yun akan pergi ke semua kota militer untuk mengisi celah pesona sebagai murid Dewa Lingxia. Setelah mengisi, dia akan mengirim semua kota militer ke kota Dewa Hongmeng. Pada akhirnya, dia mengumumkan identitasnya di depan tentara 100 rute dari alam Dewa Hongmeng. Adapun Tuoba Yingying untuk membuat pemberitahuan, itu hanya untuk membiarkan para dewa dari alam Dewa Hongmeng di perbatasan mengetahui identitas mereka. Waktu berlalu. Dalam 6 tahun ke depan, Tan Yun memimpin Ling Tong untuk mengisi celah di 97 kota militer perbatasan yang tersisa, dan akhirnya semua celah di perbatasan alam Dewa Hongmeng terisi. Tan Yun kembali ke kota Dewa Hongmeng, dan dalam 6 tahun ini, kota Dewa Hongmeng telah dibangun dan menjadi lebih megah. Hanya rumah suci Hongmeng di puncak Gunung Hongmeng yang belum dibangun. Pada saat yang sama, selama 6 tahun terakhir, Tuoba Yingying pergi ke 9 alam abadi Hongmeng satu demi satu, menghancurkan lorong waktu dan ruang yang masing-masing mengarah ke alam abadi kekacauan dan alam abadi asal. Tidak ada keraguan bahwa alam Dewa Hongmeng saat ini sekokoh emas. Ketika Tan Yun, Ling Tong, dan Dongfang Yusu kembali keluar kota Dewa Hongmeng, mereka melihat bahwa gerbang kota Dewa Hongmeng ditutup. Yang menjaga gerbang kota dipimpin oleh Bai Fengxiao. Yuner, kamu kembali. Pemimpin Bo Feng Shao tersenyum dan menyapanya. Tan Yun tersenyum dan berkata, Paman, di mana tentara rute ke-97 lainnya sekarang? Tentara rute 97 di mulut Tan Yun secara alami mengacu pada tentara selain tentara keluargamu, tentara keluarga Bai, dan tentara Titan. Tentu saja, pasukan Titan tidak ada lagi dan benar-benar dimusnahkan. Bo Feng Shao memerintahkan dengan jujur, Yuner, tentara rute 97 lainnya, semuanya ada di kota. Pada awalnya, setelah mereka kembali ke kota Dewa Hongmeng, Su Bing memperkenalkan mereka semua ke kota, dan kemudian, menunjukkan padanya dan identitas Anda, semua tentara menyerah satu demi satu, dan Yingying memerintahkan mereka yang tidak tunduk untuk dibunuh. Sekarang tentara rute 99 sedang menunggumu. Oke, sangat bagus, Yingying melakukan pekerjaan dengan baik. Tan Yun berkata lagi, setelah Yingying menyiarkan berita kepulanganku, bagaimana tanggapan alam ilahi Hongmeng? Pemimpin Bo Feng Shao memandang Tan Yun dan berkata dengan kagum. Yuner,
Ketika para dewa dari puluhan ribu kota di alam Dewa Hongmeng mengetahui tentang kepulanganmu dan tahu bahwa kamu dianiaya di masa lalu, hampir semua orang bersemangat. Tidak, puluhan ribu kota masing-masing mengirim perwakilan untuk datang ke kota Dewa Hongmeng untuk menunggumu. Tan Yun berkata sambil tersenyum seperti angin musim semi, "Oke, aku tahu, aku akan menemui mereka sekarang." Selanjutnya, Tan Yun membawa Ling Tong dan Dong Fang Yusu ke kota Dewa Hongmeng. Sekarang kota Hongmeng telah mengambil tampilan baru, dan perencanaan sudah ada. Di kaki Gunung Hongmeng, 2 kamp militer telah didirikan, yaitu barak keluarga Mu dan barak keluarga Bai. Di depan 2 kamp militer, sebuah alun-alun yang megah telah dibuat, yang cukup besar untuk menampung ratusan miliar orang. Pada saat ini, di alun-alun, pasukan ork dan manusia, total 99 rute, dengan total lebih dari 5 miliar, berdiri dengan rapi. Mereka sedang menunggu kembalinya Hongmeng Supreme. Desir-desir. Pada saat ini, 3 bayangan terbang dengan cepat di atas tentara rute ke-99, dan dalam sekejap mata, melakukan tendangan voli dan mendarat di platform tinggi di depan alun-alun, berubah menjadi Tan Yun, Dong Fang Yusu, dan Ling Lao. Segera setelah itu, Ling Tong terbang dari platform tinggi. Ketika Dong Fang Yusu hendak berjalan menuruni panggung, Tan Yun mengulurkan tangan dan memegang tangan batu gioknya, dan berbisik, "Tetaplah di atas panggung." Ya, Dong Fang Yusu mengangguk malu-malu. Pada saat ini, Shen Subing, Tantai Xianer, Suan Yuanrou, Namong Yukin, Tang Menggu, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Gongsun Ruoxi, Feng Qingcheng, dan Ouyang Qianqian semuanya turun dari langit dan terbang di samping Tan Yun. Sue Zian, Shen Suzhen, Ouyang Duantian, Wuxin Sangshen dan yang lainnya terbang di bawah platform tinggi dan berdiri di depan tentara rute ke-99. Di ruang terbuka di sebelah kiri tentara jalan 99, ada lebih dari 90.000 perwakilan Kaisar Suci dan alam Raja Ilahi. Berdengung. Pada saat getaran kekosongan, Tan Yun menggunakan tubuh Tuan Hongmeng, dan ukurannya melonjak hingga 20.000 zang. Ho. Segera, Tan Yun mengorbankan Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying dan 11 pedang surgawi Hongmeng lainnya, melayang di atas kepalanya. Segera setelah itu, api Hongmeng dan api es Hongmeng juga terbang keluar dari telapak tangan Tan Yun, perlahan-lahan terbakar dalam kehampaan. Pada akhirnya, pedang Excalibur Hongmeng muncul di tangan Tan Yun. Pada saat ini, semua orang di alun-alun memandang Tan Yun. Mereka pasti Hongmeng Supreme. Karena apakah itu pedang besar pembunuh, itu juga api Hongmeng, api es Hongmeng, atau tubuh Tuan Hongmeng, itu membuktikan identitas Tan Yun kepada semua orang. Berdengung. Kekosongan bergetar hebat, dan Tan Yun mengangkat pedang Excalibur Hongmeng dan menatap kerumunan. Tidak banyak bicara, hanya satu suara yang mengguncang langit, "Aku adalah Hongmeng tertinggi." Bawahan mengetuk Tuan Hongmeng. Bawahan menyambut Tuan Hongmeng, Raja kembali. Petik 2. Gelombang suara hormat menelan seluruh kota Dewa Hongmeng dan lautan awan yang luas. Segera, adegan mengejutkan terjadi, para dewa membungkuk. Menghadapi Tan Yun Chang tidak bisa berlutut. Tidak ada hadiah. Suara Tan Yun lembut, tapi jelas terdengar di telinga semua orang. "Tuan Xie Zizun." Dalam teriakan seperti tsunami, semua orang bangkit. Tan Yun menatap kerumunan, sepasang murid raksasa bersinar dengan cahaya dingin. "Saya tahu bahwa beberapa dari Anda tidak boleh benar-benar menyerah. Selama aku menggunakan Magnificent Eye, aku bisa melihat mereka yang tidak tunduk, tapi aku tidak akan melakukannya. Mulai sekarang, saya akan menggunakan tindakan praktis untuk memimpin Anda mengalahkan alam dewa asal, alam dewa kekacauan, dan menyatukan 3 alam dewa. Pada akhirnya, aku akan menuntunmu untuk mengalahkan iblis luar, biarkan kamu, kerabatmu, dan kita semua di alam dewa Hongmeng menikmati kedamaian selamanya." Mendengarkan kata-kata Tan Yun, para dewa berteriak serempak, dengan suara nyaring, "Guru Agung Perkasa." Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat kepada para dewa untuk diam, lalu berkata, "Saya telah mengisi semua celah di alam dewa di benteng perbatasan alam dewa Hongmeng. Bahkan jika dewa leluhur primordial dan dewa leluhur primordial bersama-sama menyerang, penghalang-penghalang dari alam dewa Hongmeng akan membutuhkan waktu 30.000 tahun untuk dihancurkan. Dengan kata lain, 30.000 tahun ke depan akan menjadi tahun damai dari alam dewa Hongmeng saya. Kamu harus berlatih dengan seluruh kekuatanmu. Saat itu,
Kamu akan menghadapi musuh, mengerti? Setelah mendengar ini, para dewa berteriak serempak, bawahan mengerti. Oke, Tan Yun mengangguk puas, lalu memandang orang-orang dan berkata, adikku Tuoba Yingying, yang dulunya adalah dewa surga. Mulai sekarang, dia akan menjadi komandan tentara rute ke-99, dan perintahnya akan menjadi milikku. Selanjutnya, dia akan menunjuk kembali penguasa kota-kota besar dan komandan tentara rute ke-99. Begitu kata-kata ini keluar, mata penonton yang melihat Tuoba Yingying dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa ketika Tuoba Yingying adalah dewa-dewa klan surgawi di masa lalu, strateginya tidak kalah dengan Hongmeng Supreme, dan itu adalah salah satu dari sedikit kekuatan strategis alam Dewa Hongmeng. Setelah itu, Tan Yun memandang Tuoba Yingying di antara hadirin dan berkata, Yingying, aku akan menyerahkannya padamu selanjutnya. Saudara yang baik, Tuoba Yingying tersenyum, dan terbang ke platform tinggi dengan dingin, dan mulai menunjuk para pemimpin kota dan komandan tentara. Dan Tan Yun membawa semua istrinya, 4 tunangan, dan semua orang yang telah terbang dari daratan Huangfu di masa lalu untuk terbang menuju kuil waktu. Setelah tiba di kuil ruang dan waktu, saya melihat Li Xin, Li Ximin, Dewa Lingxia dan Dewa Kekacauan yang sedang menunggu di kuil. Adikku dan aku ingin alam bawah menemani orang tua kami selama beberapa tahun terakhir. Li Xin menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin. Bagus. Tan Yun berkata, namun, kamu berada di dunia fana, jadi kamu tidak boleh menggertak para biarawan. Saya tahu. Li Xin masih acuh tak acuh. Setelah itu, Tan Yun dan semua orang memasuki formasi teleportasi yang mengarah ke alam 6 surga Hongmeng. Alasan mengapa saya pergi ke alam abadi 6 surga Hongmeng adalah karena benua Huangfu dan pesawat fana di sekitar benua Huangfu berada di bawah yurisdiksi Kaisar Abadi 6 surga Hongmeng. 3 bulan kemudian, dunia peri 6 surga Hongmeng, kota peri 6 surga, istana ruang waktu. Setelah Tan Yun keluar dari istana duniawi, Jenderal peri yang menjaga istana duniawi buru-buru menundukkan kepalanya menghadap Tan Yun, dan berkata dengan ketakutan, peri kecil mengetuk Tuan Hongmeng. Berita tentang kembalinya Raja Tan Yun telah menyebar ke seluruh 9 dewa Hongmeng, jadi makhluk abadi ini akan mengenali Tan Yun secara sekilas. Tidak ada hadiah. Tan Yun berkata dengan ringan. Itu adalah Tuhan tertinggi. Setelah Jenderal Abadi berdiri di samping Tan Yun dengan hormat. Pada saat ini, seorang penatua yang berusia sekitar 80 tahun jatuh dari langit dan segera berlutut di depan Tan Yun dan berkata, bawahan, lihat Tuhan Yang Maha Esa. Apakah kamu? Tan Yun memandang pria tua di depannya dengan sangat aneh. Pria tua itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan jujur, kembalilah ke Tuhan Yang Maha Esa. Bawahannya adalah Kaisar Abadi 6 hari yang dinamai oleh penguasa klan surgawi 5 tahun yang lalu, Guo Jing. Yah, aku tahu. Tan Yun meminta Kaisar Abadi 6 surga untuk berdiri dan berkata, ingat, mulai sekarang, tidak akan ada perbedaan antara superior dan inferior di dunia abadi. Juga, biarkan gerbang dunia abadi beroperasi secara normal, memungkinkan para biksu dari pesawat fana untuk mendapatkan jalan. Setelah mendengar ini, Kaisar Abadi 6 surga buru-buru berkata, kembalilah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah 5 tahun yang lalu, Dewa Surgawi klan Surgawi mengangkat kembali 9 Kaisar Abadi Agung dan mengumpulkan bawahannya. Ini sudah diperintahkan. Sekarang 9 Dewa Besar Hongmeng telah mengeluarkan dekrit untuk secara permanen menghapus perbedaan antara abadi rendah dan abadi superior. Jika ada yang berani memanggil penguasa pesawat fana, mereka akan membunuh mereka. Juga, gerbang 6 surga alam abadi tidak hanya mulai terbuka untuk operasi normal 5 tahun lalu, 8 pintu abadi lainnya juga berada di posisi masing-masing. Begitu seseorang naik dari alam fana, gerbang alam surgawi yang agung akan terbuka. Tan Yun tersenyum dan mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa dengan Tuoba Yingying, dia akan jauh lebih santai. Karena ukuran yang bisa dia pikirkan, Tuoba Yingying hampir bisa memikirkannya sebelumnya. Oke, aku mengerti. Tan Yun memerintahkan, kamu memanggil gerbang alam abadi 6 surga, dan aku akan pergi ke pesawat fana benua Huangfu. Bawahan patuh. Setelah Kaisar Abadi 6 surga menerima perintah, dia melihat kehampaan yang luas dan berkata, gerbang alam abadi 6 surga telah diperintahkan, Tuhan tertinggi akan pergi ke benua Huangfu. Bawahan patuh. Saat suara tua terdengar,
gerbang peri sepanjang 1 juta meter muncul di atas kepala Tan Yun. Segera setelah gerbang dunia peri dibuka dengan gemuruh, ada suara hormat tua. Tuan Hongmeng, tolong. Ya, setelah Tan Yun menjawab, dia melompat ke udara bersama semua orang dan terbang ke gerbang dunia peri. Segera, Li Xin menarik Dewa Lingxia, Li Ximin membawa Dewa Kekacauan yang sudah tidak berguna, dan pergi ke gerbang dunia peri. Setelah itu, gerbang alam abadi membawa Tan Yun dan yang lainnya, melewati api penyucian galaksi, dan terbang menuju daratan Huangfu yang jauh. Pada saat yang sama, benteng perbatasan alam Dewa Xiyuan. Raja Iblis Agung di luar wilayah memimpin pasukan miliaran iblis surgawi, menyerang alam dewa asal. Raja Iblis Agung tidak baik. Pada saat ini, dewa dan iblis akan turun dari langit dan berlutut di depan dewa dan iblis yang berambut emas setinggi 30.000 kaki. Iblis setinggi 30.000 meter ini adalah Master Iblis Agung di luar wilayah. Apakah kamu tidak mengikuti cucu Raja Iblis dan menyerang alam Dewa Hongmeng? Mengapa kamu di sini? Kata Raja Iblis dengan sungguh-sungguh. Dewa Iblis berkata dengan jujur, kembalilah ke Tuan Iblis. Wakil komandan ditangkap hidup-hidup oleh seorang pemuda berjubah ungu ketika dia menyerang kota tentara Qingtian. Wakil komandan tidak punya pilihan selain memerintahkan iblis yang menyerang alam Dewa Hongmeng untuk menarik pasukan mereka di seluruh papan. Mendengar ini, Raja Iblis Agung memikirkan cucu satu-satunya yang ditangkap, dia menjadi marah dan meraung, kota tentara Qingtian sialan, jika mereka berani membunuh satu-satunya cucuku, aku akan menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping, dan seluruh alam Dewa Hongmeng akan jadilah milikku. Matahari terkubur. Selanjutnya, Raja Iblis Agung memerintahkan penarikan pasukan dan menuju kota tentara Qingtian di perbatasan alam Dewa Hongmeng. Pada saat yang sama, pelatih kepala iblis ekstrateritorial yang menyerang alam Dewa Kekacauan juga menerima berita bahwa putranya ditangkap. Itu memimpin kelompok iblis dan menarik pasukan mereka ke kota tentara Qingtian. Apakah itu mundurnya Raja Iblis Agung dari alam dewa asal, atau mundurnya pelatih dari perbatasan alam Dewa Kekacauan? Ada alasan lain untuk mundur karena asal alam dewa memiliki dewa leluhur asal yang duduk di perbatasan dan alam Dewa Kekacauan memiliki dewa leluhur kekacauan yang duduk untuk waktu yang lama. Tidak bisa mengalahkannya. Pertempuran berubah menjadi bintang. 3 bulan kemudian, nenek moyang Dewa Kekacauan Sun Xuanqi kembali ke kota Dewa Kekacauan dari perbatasan alam Dewa Kekacauan. Setelah dia kembali ke kuil kekacauan, dia duduk di kursi batu giok, menyesap teh, dan berkata pada dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya, Lingxia, Jenderal Dewa, alam Dewa Hongmeng mengelola dengan baik, dan dia telah memelihara anak muda. Anda dapat menangkap wakil komandan iblis hidup-hidup, dan memaksa iblis yang menyerang alam Dewa Hongmeng untuk mundur di seluruh papan. Petik 2. Tuan, sesuatu yang serius terjadi. Pada saat ini, seorang wanita dengan gaun putih yang tersebar di seluruh negeri terbang ke kuil kekacauan. Nama wanita dengan rok putih, Baixi, adalah dunia abadi kelas 9, murid kedua dari leluhur kekacauan. Ada apa dengan Baixi? Changsun Xuanqi mengangkat alis dan bertanya. Kembalilah ke guru, lampu kehidupan kakak senior akan padam. Ketika Baixi berbicara, air mata memenuhi matanya yang indah. Kakak, saya khawatir dia dalam bahaya sekarang. Apa yang kau bicarakan? Cangkir teh di tangan Changsun Xuanqi terlepas dari jari Qian Qianyu. Dia tiba-tiba berdiri, tubuh halus Miao Men bergetar hebat. Kakak seniormu adalah Tuhan, bagaimana dia bisa dalam bahaya? Mendengar ini, Baixi berkata dengan jujur, kembalilah ke guru. Beberapa tahun yang lalu, kakak laki-laki senior memberitahu saya bahwa Jing Yun, murid paling disukai Dewa Lingxia, menangkap wakil komandan iblis dan membuat pencapaian besar di kota tentara Qingtian. Jadi Dewa Lingxia ingin mengadakan upacara perayaan untuk Jing Yun. Kakak laki-laki senior pergi untuk berpartisipasi. Murid-murid lain tidak mengetahuinya. Ketika murid kembali ke kota Dewa Kekacauan 2 tahun lalu, Tuan Li, yang menjaga aula jiwa, memberitahu murid lampu kehidupan kakak laki-laki akan padam. Tuyer awalnya ingin pergi ke alam Dewa Hongmeng untuk mencari tahu, tetapi arai teleportasi alam dewa yang mengarah ke alam Dewa Hongmeng telah dihancurkan. Kemudian, Tuer pergi ke Chaos Immortal Realm lagi, ingin memasuki Hongmeng Nine Heavens Immortal Realm melalui saluran ruang dan waktu, dan kemudian ke Hongmeng God Realm untuk melihat apa yang terjadi. Namun, tidak hanya lorong ruang waktu yang mengarah ke alam 9 surga Hongmeng yang dihancurkan, tetapi lorong ruang waktu yang menuju ke 8 alam peri Hongmeng lainnya juga dihancurkan. Pada titik ini,
Bai Xie mengerutkan kening. Tuan, muridnya memiliki firasat buruk bahwa ada pemberontakan di alam Dewa Hongmeng. Mendengar ini, Changsun Xuanqi mengerutkan kening. Dewa Lingxia, dia tidak memiliki keberanian untuk memberontak. Jika ada pemberontakan, itu juga sisa dari Hongmeng Supreme. Pergi, biarkan guru pergi ke kota militer tertinggi perbatasan Hongmeng. Aku ingin melihat apa yang terjadi pada guru itu. Setelah itu, Changsun Xuanqi membawa Baixi dengan aura pembunuh. Butuh 3 bulan untuk pertama kali mencapai benteng perbatasan alam Dewa Kekacauan. Kemudian, dia mengorbankan Senzu dan mengambil jalan pintas selama 1 tahun 2 bulan sebelum tiba. Benteng perbatasan alam Dewa Hongmeng di luar kota tentara tertinggi. Hah? Alis Changsun Xuanqi menggumpal, dan menemukan bahwa ada rumput liar di kota tentara tertinggi. Dan tidak ada seorang pun. Dia menari dengan sutra biru, melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh kota militer tertinggi. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun, dia terbang ke kota militer tertinggi bersama Baixi. Tuan, bagaimana situasinya? Baixi bingung. Kota militer tertinggi adalah pintu gerbang ke alam Dewa Hongmeng, dan itu tidak dijaga. Bukankah itu takut akan serangan dari orang luar? Zhang Sun Xuanqi tiba-tiba memikirkan sesuatu, datanglah sebagai guru. Segera, Roh Changsun Xuanqi terbang menuju bagian terdalam dari kota militer tertinggi, dan Baixi mengikuti. Tidak lama kemudian, Changsun Xuanqi melayang di udara di depan penghalang alam Dewa Hongmeng. Melihat pemandangan di depannya, matanya yang indah dipenuhi dengan kengerian, dan ada lautan badai di hatinya, tubuhnya bergetar terus-menerus, berulang terus-menerus. 5 kata, bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi dengan guru? Baixi bertanya. Baixi, ini celah di penghalang yang dijaga oleh kota militer tertinggi. Changsun Xuanqi berkata dengan tidak percaya, pernahkah Anda melihat? Celah di penghalang telah menghilang. Kesenjangan di penghalang para dewa hanya akan semakin besar, tetapi tidak akan sembuh secara otomatis. Itu harus diisi oleh seseorang. Luar biasa. Saya telah belajar untuk guru saya selama ribuan tahun, dan saya masih tidak dapat menemukan cara untuk mengisi celah di alam dewa, tetapi seseorang di alam Dewa Hongmeng bahkan telah menemukan jawabannya. Juga, 80% mantan bawahan Hongmeng Supreme benar-benar telah melakukan sesuatu pada Dewa Lingxia. Pada titik ini, mata indah cucu Xuanqi mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Jika kakak laki-laki Anda baik-baik saja, jika tidak, sebagai seorang guru, Anda pasti akan memanggil yang kuat, dan tidak peduli berapa lama, Anda juga akan meledak melalui penghalang alam Dewa Hongmeng untuk dibunuh. Masuk. Ya, Baixi mengangguk berat dan berkata dengan cemas, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan alam Dewa Siyuan di depan guru, diskusikan dengan Dewa Leluhur Siyuan. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian. Changsun Xuanqi membawa Baixi ke alam Dewa Siyuan. Alam Dewa Siyuan, rumah Dewa Siyuan. Di aula Yingbin yang megah, duduk adalah Dewa Leluhur asal pertama, Dewa Leluhur Matahari Sulung, Baixi Tianzun, dan Sueying Sangshen yang baru dipromosikan. Longsun Xuanqi mengerutkan kening, bibirnya terbuka ringan, dan suara surga terdengar, sekarang alam Dewa Hongmeng pasti dalam kekacauan, dan Dewa Lingxia mungkin telah terbunuh. Saya kira itu adalah tangan bawahan Hongmeng Supreme di masa lalu. Sekarang alam Dewa Hongmeng seharusnya ditempati oleh mereka. Ya, Dewa Leluhur asal pertama mengangguk dengan alis horizontal dan garis vertikal, dengan kekuatan kami saat ini, kami sama sekali tidak takut dengan alam Dewa Hongmeng. Saya khawatir tentang keselamatan murid Anda, Dewa Kekacauan. Juga, saya ingin menangkap orang-orang di alam Dewa Hongmeng yang tahu cara mengisi celah di penghalang. Jika kita juga bisa mengisi celah antara alam Dewa asal dan alam Dewa Kekacauan, kita bisa membuat Siyuan dan Keos alam Dewa sekokoh emas. Mendengar ini, putra tertua Xuanqiang sedikit setuju dan berkata, saya di sini hari ini, dan ada masalah lain untuk didiskusikan dengan Anda. Dewa Leluhur Kekacauan, tolong bicara. Dewa Leluhur Siyuan berkata, mata indah Changsun Xuanqi menunjukkan kemarahan, aku dibunuh oleh Ji Yuyan di kehidupan terakhirku. Pelacur ini masih di alam 9 surga Hongmeng. Aku awalnya berencana untuk membangunkannya dan membiarkannya mati dalam siksaan tanpa akhir. Tapi sekarang semuanya kacau balau, ke atas. Jika kita tidak menerobos alam Dewa Hongmeng, Ji Yuyan akan bangun cepat. Atau lambat. Dia adalah penguasa abadi di alam semesta terakhir. Dia kuat. Begitu dia bangun, cepat atau lambat,
itu akan menjadi besar perhatian untuk kita. Oleh karena itu, saya ingin meminta Anda untuk memanggil beberapa dewa, dan dewa. Saya akan mengirim beberapa dewa, dan dewa untuk membombardir pesona kota tentara tertinggi. Lagi pula penghalang ini sudah terisi. Kupikir itu akan rusak pada waktunya. Setelah mendengarkan, dewa leluhur Si Yuan segera berkata, "Oke, tidak masalah." Setelah kata-kata itu, dewa leluhur Si Yuan sepertinya memikirkan sesuatu, seolah-olah dia ragu untuk berbicara. "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, itu tidak masalah," kata Changsun Xuanqi. Dewa leluhur Si Yuan berkata dengan bingung, "Karena kamu dibunuh oleh Ji Yuyan di kehidupan sebelumnya, mengapa kamu harus membantunya bangun dan kemudian menghadapinya? Dari apa yang saya tahu tentang Anda, jika dia baru saja membunuh Anda akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Anda tidak akan bisa menyiksanya setelah dia bangun. Apakah ada dendam lain di antara Anda?" Mendengar ini, Changsun Xuanqi mengerutkan bibirnya dan terdiam. Akhirnya, dia menghela nafas, "Masalah ini sudah berakhir, saya tidak ingin menyebutkannya lagi. Singkatnya, Ji Yuyan dan saya memiliki keluhan yang mendalam. Kita harus membiarkannya bangun. Sudah mati. Kalau tidak, sulit untuk memahami kebencian di hatiku. Karena dewa leluhur kekacauan tidak ingin menyebutkannya, maka aku tidak akan bertanya." Mitos leluhur asal, memandang ke samping pada Sueying Sendao, Yinger, Anda membawa junior dan saudari Anda, dan kemudian memanggil 1000 orang dari alam Raja Ilahi. Yang kuat, ikuti dewa leluhur kekacauan ke alam dewa kekacauan. Kalau begitu pergilah ke kota militer tertinggi dengan kekuatan dari alam dewa kekacauan. Setelah mendengar ini, dewa di Sueying dengan hormat berkata, "Pelatih patuh." Ketika dia menjawab, dewa Sueying yang pintar dari Bing Sue sudah menebak bahwa pasti ayah dan ibunya yang telah mendapatkan kembali alam dewa Hongmeng. Pada saat yang sama, di bidang bintang pesawat fana yang luas, ada bintang yang sangat mempesona. Bintang ini disebut bintang hukuman surga lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, setelah Tan Yun menaklukkan bintang hukuman surga, ia mengganti namanya menjadi bintang hukuman surga bintang Huangfu. Benua hukuman surga bernama benua Huangfu, dinamai Huangfu Sengsong. Merayu. Tiba-tiba, ada angin kencang di pinggiran pegunungan Tianpu, dan ketika lautan awan bergulung, langit tampak terkoyak oleh sepasang tangan raksasa, memperlihatkan lubang besar di ruang gelap. Detik berikutnya, gerbang alam abadi 6 surga muncul dari lubang raksasa di luar angkasa. Ditemani oleh cahaya warna-warni, gerbang dunia abadi terbuka, dan segera, Tan Yun terbang keluar dari gerbang dunia abadi, melayang di langit di atas daratan Huangfu yang luas. "Tuan, penjahatnya sudah pensiun dulu. Jika perlu, Anda akan menyapa penjahat itu." Suara tua yang penuh hormat datang dari gerbang dunia peri. Ya, setelah Tan Yun mengangguk, gerbang dunia peri menghilang. Akhirnya kembali. Tan Yun menatap daratan Huangfu dan menarik napas dalam-dalam. Dia mencium bau kampung halamannya. "Hehe, ipar, kita akhirnya kembali." Sue Zian tertawa, matanya yang indah dipenuhi dengan air mata kerinduan. Pada saat ini, si Hong Xiao mengerucutkan bibir merahnya, berpikir bahwa dia tidak melihat orang tuanya selama lebih dari 30.000 tahun, dan dia merindukannya. Ketika Tang Xinying dan Tang Meng memikirkan ayah mereka, mata mereka juga menunjukkan kerinduan yang mendalam. Pada saat ini, Ouyang Qianqian tiba-tiba menemukan sesuatu dan terkejut. "Tan Yun, lihat itu patungmu, sungguh luar biasa." Semua orang mengikuti pandangan Ouyang Qianqian dan melihat ke bawah, tetapi di pintu keluar pegunungan Tianpu, sebuah patung Tan Yun berdiri megah, setinggi 1.000.000 kaki. Tan Yun tersenyum, dan menukik ke udara bersama semua orang, dan terbang keluar pegunungan Tianpu, berdiri di bawah patung. Pada saat ini, Li Xin memandang Tan Yun dengan acuh tak acuh dan berkata, "Tidak akan ada batasan waktu." Setelah itu, dia memegang Ling Xia, yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, dan berjalan keluar dari gunung. Li Ximin mengikuti ayahnya di punggungnya. "Xin, tunggu." Tiba-tiba, Ling Xia, yang tidak pernah berbicara, berbicara. "Ibu, ada apa?" Li Xin bertanya. "Aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada Raja Ruang dan Waktu." Ling Xia berkata, berbalik perlahan, menatap mata Sen Subing dengan permintaan maaf yang mendalam. Segera, dia berlutut perlahan, air mata menetes, dan kata-kata berikutnya membuat Sen Subing merasa seperti pisau.
Lingxia menangis ketika dia berkata, saya telah banyak berpikir selama bertahun-tahun, tetapi yang paling saya pikirkan bukanlah kebencian, tetapi hari-hari ketika Anda bersama saya sebagai seorang anak. Terkadang saya berpikir lebih dari sekali, alangkah baiknya jika saya bisa kembali ke masa lalu. Tapi saya tidak akan pernah bisa kembali. Maaf, kamu menganggapku seperti anak perempuan, tapi aku menghancurkan hatimu. Aku tidak punya ayah, tidak punya ibu. Aku yatim piatu. Kamu memberiku cinta ibu. Aku selalu punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Lingxia menangis dan bersujud kepada Sen Subing, saya tidak meminta Anda untuk memaafkan saya. Apakah Anda mengizinkan saya untuk memanggil Anda seorang ibu? Mendengar ini, Sen Subing langsung menangis. Dia melemparkan dirinya ke tanah dan memeluk Lingxia dengan erat di lengannya, menangis, saya sangat lega bahwa Anda akhirnya tahu bahwa Anda salah, Wu. Ibu. Adegan Lingxia memegang Sen Subing dan melolong dan menangis menyebabkan semua orang yang hadir menangis. Anak baik, anak baik. Sen Subing tidak bisa menangis. Masa lalu sudah berakhir. Aku tidak membencimu. Sebenarnya aku juga punya tanggung jawab. Awalnya, suamiku tidak membiarkanku terlalu memanjakanmu, tapi aku hanya terlalu memanjakanmu, dimanja. Saya memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan bagi Anda untuk dapat mencapai titik di mana Anda berada hari ini. Ini ibuku, maafkan aku. Lingxia meninggalkan lengan Sen Subing, menjabat tangannya, sambil menyeka air mata Sen Subing, dia tersedak dan berkata, Ibu, ini bukan salahmu. Itu karena putrimu telah gagal belajar. Putrinya yang datang ke sini hari ini. Benar-benar dan Anda tidak ada hubungannya. Melihat Lingxia di depannya, pikiran Sen Subing sampai pada penampilan Lingxia ketika dia masih kecil. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kesedihan saat ini, hanya menangis dengan sedih. Pada saat ini, Lingxia berlutut, menatap Tan Yun dengan mata basah, tiba-tiba bersujud, kepalanya berdarah, dan dia menangis, sejak aku masih muda, kamu selalu memperlakukanku sebagai anak perempuan untuk merawatku. Petik 2. Aku tahu, aku tidak punya wajah untuk memanggilmu ayah, aku harap aku bisa memiliki akhirat. Aku akan menghormatimu dengan baik, dan tidak akan pernah mengecewakanmu atau sedih. Berhenti bicara, pergi. Tan Yun berkata dengan dingin, aku tidak ingin melihatmu, pergilah. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan berjalan menuju Gunung Pingshan sendirian. Samar-samar terlihat bahwa bahunya bergetar hebat. Ayah. Lingxia menatap punggung Tan Yun dan mengeluarkan teriakan yang menusuk hati, ayah. Tolong lihat kembali putrimu. Seorang ayah terdengar di telinga Tan Yun, dan Tan Yun berhenti. Dia menahan air mata agar tidak mengalir, tetapi air mata keluar dari matanya dengan tidak patuh, dan jatuh dari pipinya yang tampan dan sedih. Di mata air mata yang diharapkan Lingxia, Tan Yun masih tidak melihat ke belakang. Ketika dia kecewa dan ekspresinya muram, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat mata Lingxia kabur karena air mata. Tan Yun memunggungi semua orang, dan menarik napas dalam-dalam, ketika saya menghapus kolam spiritual Anda, sinar kekuatan ilahi menyegel ingatan Anda tentang kehidupan ini. Ketika kamu menjadi manusia di kehidupan selanjutnya dan muncul di hadapanku lagi, aku mungkin akan melihatmu kembali. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat ke langit di dalam pegunungan penalti. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Lingxia berlutut di tanah, menangis memilukan. Pada saat ini, dia tahu bahwa di dalam hati Tan Yun, dia tidak pernah melepaskan dirinya sendiri. Bahkan jika dia mengkhianatinya, dia masih tidak melepaskan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Tan Yun adalah orang yang cemburu pada kejahatan dan harus membalas dendam jika ada kebencian. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Tan Yun adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Dia bisa tahu dari ungkapan Tan Yun, ketika kamu menjadi manusia di kehidupan berikutnya, ketika kamu muncul di depanku lagi, aku mungkin melihatmu kembali, dia bisa melihat bahwa Tan Yun berharap untuk menjadi manusia lagi di masa depan, kehidupan. Sen Subing melihat punggung Tan Yun yang menghilang. Dia tahu bahwa ini mungkin akhir yang sempurna antara Tan Yun dan Lingxia dalam kehidupan ini. Sen Subing mengangkat Lingxia, menyeka air mata dari wajahnya, dan menatap Dewa Kekacauan. Kata-kata berikutnya membuat Dewa Kekacauan tidak dapat bersantai untuk waktu yang lama. Suamiku dan aku tahu bahwa kamu semua dimanfaatkan oleh cucu Xuanqi. Faktanya, cucu Xuanqi adalah putri dewa leluhur cucu kosmik terakhir.
Hongmeng Supreme Tan Yun bukanlah kehidupan pertamanya. Kehidupan pertamanya adalah jenderal abadi para dewa kuno di alam semesta terakhir dan satu-satunya putra dewa leluhur. Sen Subing memandang Chaos Sendao, ketika kamu jatuh cinta pada Lingxia, kamu bukan murid tertua Sun Xuanqi. Mengapa dia menerimamu sebagai murid? Tujuan utamanya adalah menggunakanmu untuk membuat Lingxia mengkhianati Tan Yun. Petik 2. Sekarang kebenarannya adalah, saya katakan, Anda dapat merenungkannya sendiri. Setelah itu, Sen Subing memandang Lingxia dan berkata, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Kemudian, Sen Subing dan semua orang melayang ke langit dan terbang ke pegunungan hukuman surgawi.